Di sini saya akan membahas tentang kronologi atau motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rudolf Tobing pada tahun 2022 di bulan Juli lalu. Kita membahas tentang profil dari Rudolf Tobing. Rudolf Tobing ini bekerja sebagai terapis anak dan bekerja juga sebagai seorang pendeta yang termuda di gereja GPI pada waktu itu. Rudolf Tobing berumur 36 tahun yang bekerja sebagai terapis atau kebutuhan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini dulunya adalah seorang pendeta sebelum dia menjadi tersangka pembunuhan berencana. Nah, di usia yang ke-36 tahun, dia menjabat sebagai mantan pendeta termuda pada saat itu. Nah, Rudolf Tobing ini dia menempuh pendidikan teologi di Jakarta. Kemudian dia lulus pada tahun 2015. Nah, pengakuan tersangka dalam melakukan pembunuhan berencana adalah ia melihat atau cemburu terhadap temannya yang memposting sebuah foto di Instagram. Kemudian dia merasa sakit hati dan tidak terwujud atau tidak menenangkan hati dan pikirannya, maka dia menelpon beberapa temannya. Kemudian yang diangkat adalah saudara Ica atau adik Yunita, sehingga ia mengajak Yunita ini pergi ke sebuah apartemen pada waktu itu, dan mereka melakukan perbincangan yang sangat serius pada waktu itu, sehingga mereka cekcok pada waktu itu, sehingga ia melakukan tindakan pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan terhadap adik Yunita, Risa Bani atau Ica, biasa dipanggil Ica, ia berumur 36 tahun. Nah, Christian Rudolf ini membunuh saudara Yunita pada tahun 2022 pada tanggal 17 bulan 10. Nah, korban ini dibunuh di salah satu kamar apartemen daerah Jakarta Pusat. Setelah membunuh korban, Rudolf mengangkut jasad korban terbungkus plastik menggunakan troli sambil senyum-senyum di lift. Nah, kasus terungkap ini kemudian dari penemuan mayat Ica terbungkus plastik hitam di Jalan Kalimalang, Pondok Gede, Kota Bekasi pada Selasa 18 bulan 10. Nah, di sini polisi menemukan bahwa penyidikan sehingga akhirnya menangkap si Rudolf. Nah, Rudolf juga mempunyai trauma pada masa kecil, di mana saudaranya atau sahabatnya Hengki mengatakan bahwa trauma yang muncul di pikiran Rudolf adalah karena kerap dikepuli orang tuanya. Hengki menyebut Rudolf memiliki emosi yang meledak karena sering dikepuli oleh orang tuanya. Pelaku memiliki emosi yang meledak, sehingga ia tidak bisa mengontrol emosi. Nah, di sini Rudolf adalah seorang mantan pendeta yang pada waktu itu menjalin pekerjaannya sebagai seorang pendeta muda pada waktu itu. Namun menurut pihak gereja, dia tidak melakukan tugasnya lagi semenjak dia mendapatkan masalah yang belum terjadi pada pembunuhan berencana itu. Namun sebelum terjadinya kejadian itu, Rudolf tidak lagi melakukan kegiatan peribadahan kebaktian minggu mulai dari bulan Juli sampai pada terjadinya motif pembunuhan itu. Nah, di sini dari pihak gereja memutuskan untuk menangani kasus ini diserahkan kepada polisi dan akan mengeluarkan Rudolf dari persekutuan gereja tersebut. Saya akan memaparkan analisis dari kacamata teologi kepemimpinan tentang kasus Rudolf Tobing. Nah, yang perlu untuk pertama kita pahami yaitu bahwa jiwa kepemimpinan itu sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Karena sekalipun kita tidak memimpin orang lain, kita tetap memerlukan jiwa kepemimpinan itu untuk memimpin diri kita sendiri. Nah, kepemimpinan itu juga berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin memenuhi visi dan misinya, lalu bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan, dan bagaimana seorang pemimpin mampu membuat perencanaan. Nah, berkaitan dengan itu juga bagaimana seorang pemimpin itu berpikir, berperasaan, dan bersikap itu sangat mempengaruhi output yang dihasilkan dari pola kepemimpinannya. Nah, pada teologi kepemimpinan menekankan dimensi spiritualitas sebagai yang utama yang perlu untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, berkaitan dengan itu juga teologi kepemimpinan mau menekankan bahwa kepemimpinan yang baik dan benar itu adalah kepemimpinan yang
seturut dan sejalan dengan ajaran Kristus, yaitu tentang kasih, keadilan, dan kesetaraan, dan nilai-nilai Kristen yang lainnya. Nah, dari kasus Rudolf Tobing yang kita mengetahui bahwa dia telah membunuh seorang perempuan, yang mana perempuan ini atau korban ini sebenarnya dijadikan umpan untuk dia mau membunuh orang lain atas dasar dendam atau kekecewaan atau kepahitan pribadinya. Dan dari kepemimpinan ini sebaiknya tidak benar untuk ada dimiliki di dalam diri seorang pendeta, karena kita tahu bahwa pendeta itu punya tanggung jawab untuk memimpin umat ke arah yang benar, yaitu dengan Kristus sebagai tujuan utamanya. Maka dari itu analisis kelompok kami terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Rudolf Tobing ini tidak bisa dibenarkan, karena itu sama sekali melenceng dari ajaran Kristus tentang kasih, tentang kesetaraan, tentang bagaimana memperlakukan manusia sebagai manusia juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, selanjutnya menjelaskan mengenai manajemen gereja ditinjau dari kasus pembunuhan pendeta Rudolf Tobing. Manajemen gereja merupakan perangkat untuk memastikan kegiatan ataupun program kerja dalam gereja berjalan dengan baik ataupun sampai pada tujuan yang diinginkan ataupun dicapai. Setiap gereja harus memiliki ataupun membutuhkan manajemen yang baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik ataupun menjadikan pelayan yang berkualitas. Nah, manajemen gereja juga berfungsi sebagai alat kontrol ataupun meminimalisasi kesalahan dalam pelayanan ataupun program kerja yang ada dalam gereja. Manajemen gereja dilandasi oleh terang firman Allah, sehingga tujuan pelayanan ataupun menjadikan pelayan yang seturut dengan firman Allah. Kemudian, apabila kita melihat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pendeta Rudolf Tobing, yaitu di mana ia adalah seorang pendeta yang aktif 3 ataupun 4 bulan yang lalu, ia melayani di gereja GBP Kasih Allah Ministry. Manajemen gereja ataupun pemimpin gereja GBP Kasih Allah Ministry menolak dengan tegas bahwa perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Rudolf adalah perbuatan individu yang tidak ada kaitannya dengan gereja. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar gereja tidak ada kaitannya dengan gereja. Karena itu merupakan tindakan-tindakan individu yang dilakukan oleh seseorang. Jadi apapun yang terjadi di luar bukan tanggung jawab ataupun bagian dari gereja. Pemimpin gereja GBP Kasih Allah Ministry menyatakan dengan tegas bahwa itu adalah tindakan pribadi. Sekali lagi, itu adalah tindakan satu oknum yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan dalam gereja. Karena pada dasarnya manajemen gereja mengatur dengan baik, menjadikan seorang pelayan yang memiliki jiwa-jiwa kasih yang seturut dengan firman Allah. Mengenai hukum gereja dalam menyikapi persoalan yang dilakukan oleh Rudolf Tobing. Rudolf Tobing telah melakukan tindakan yang dilarang baik dalam negara ataupun dalam agama. Tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk membalaskan dendam, bahkan sampai merenggut nyawa orang itu. Rudolf Tobing adalah seorang pendeta yang berasal dari GBP Kasih Allah Ministry, yang mana pendeta merupakan gambaran daripada orang-orang sebagai seorang pemimpin, sebagai panutan dalam membangun dan menjalin relasi yang baik terhadap sesama. Apalagi hukum dalam Kristen mengajarkan tentang kasih terhadap sesama. Namun, dia telah menyimpang dan telah melanggar daripada hukum Taurat yang ke-8 yang berbunyi jangan membunuh, dan tentu ini menjadi gambaran buruk yang sudah tertanam bagi banyak orang terhadap pendeta-pendeta muda yang gampang terbawa emosi dan melakukan tindakan sesuai dengan kemauannya sendiri. Dari sini gereja menyikapi
dan menjawab persoalan atas apa yang telah dilakukan oleh Rudolf Tobing, di mana gelar pendetanya telah dicabut dan tidak diberikan wewenang lagi, serta tidak diberikan tugas panggilan lagi dalam melakukan pelayanan khotbah yang atas namakan Gereja GBP Karya Allah Ministry. Dan gereja juga telah menjawab persoalan mengenai tindakan yang dilakukan adalah tingkatan pendeta yang nomor 2 dari gereja-gereja seperti pada umumnya, di mana tingkatan gereja ini ada 3, yakni pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta. Dan Rudolf Tobing ini berada posisi pada pendeta muda, yang dimana dia ketika berkhotbah dia dipanggil untuk melakukan jam kerjanya yang tidak dapat dipegang oleh pendeta pusat. Namun dari kasus ini semua akses dan semua fasilitas tentunya dicabut, termasuk juga jabatan tadi, dan gereja juga memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu dapat berubah, setiap orang dapat melakukan perubahan yang baik, dan dia dapat ketika dia dapat mau melakukan khotbah, dia tidak boleh membawa nama gereja GBP Karya Allah Ministry, melainkan itu atas kehendak diri sendiri. Dan tindakan tersebut tentunya itu didasarkan atas kemauannya, bukan dengan keberadaan dan keikutsertaan gereja GBP Karya Allah Ministry. Dari sini dapat dipahami bahwa ketika pendeta yang melakukan kesalahan itu tidak sepenuhnya gereja yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh oknum yang tersebut, karena pada dasarnya gereja sebagai tempat bagi para jemaat dan bagi para pendeta untuk saling membangun relasi yang baik terhadap sesama dan menjadi sarana untuk menerima segala masukan daripada jemaat, termasuk dari pendeta itu sendiri. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan catatan bahwa offset dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Di Indonesia, sebagai negara hukum, pasal tentang pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian dibagi menjadi 2 unsur, yaitu yang pertama unsur subjektif dengan kesengajaan. Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, unsur objektif. Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan. Artinya, pelaku harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk